Yang nyari minyak sidat itu biasanya untuk keperkasaan Wah, laki-laki. ini. Jadi makanannya sultan di Jepang itu unagi kabaya. Jadi kalau teman-teman pingin merasakan jadi sultan walaupun di Kebumen, tidak perlu ke Jepang, makanlah sidat. Jumpa lagi di channel Daya Sukma. Pagi ini kita akan melihat bagaimana cara pembudidayaan ikan sidat di tempat Mas Gunawan. Itu saya sudah dijemput sama Mas Gunawan. Oke, kita udah sampai. Kita mau tanya-tanya bagaimana cara membudidayakan pembesaran sidat. Campur karo iwak-iwak ya Mas Gun? Ya, di polikultur namanya. Polikultur itu biar ngapain Mas? Namanya budidaya itu kan menyerupakan kolam dengan habitat aslinya. Di habitat aslinya di sungai itu kan banyak jenis ikan. Polikultur ini supaya menghasilkan simbiosis mutualisme. Ikan sidat ini rawan sekali terserang namanya bakteri Aeromonas. Nah, ikan koi sama ikan nila ini memakan bakteri Aeromonas tersebut. Terus Aeromonas itu efek di sidat apa Mas? Itu kalau nyerang sidat itu badannya bolong. Oh, Tembus, hancur badannya. tapi masih hidup. itu rawannya di sidat kecil. Enggak, besar juga. Besar juga? Enggak, besar enggak kecil sama. Makanya teknik polikultur ini saya terapkan karena saya melakukan percobaan beberapa kali. Ternyata memang ikan nila ini kuncinya. Ini air tak bikin rendah, jadi nggak terlalu dalam karena memang cuacanya ekstrim. Jadi kurang bagus. Oh iya. Ini dari usia berapa Mas Gunawan di Ini pembesarannya ini? Ini sudah 1 tahun. Awalnya seberapa Mas? Segede rokok itu. Itu bibitnya dapatnya dari mana Mas Gunawan? Kita bibit dari alam karena sampai hari ini belum ada yang bisa memijahkan ikan sidat ini di kolam. Ya. Nah, ini salah satu contohnya Mas Raffi. Ini kalau terserang Aeromonas ini siripnya merah ini. Ditandai gejala siripnya merah. Siripnya merah ya. Ini. Kelihatan. Nah, Iya kelihatan. Siripnya Kelihatan. merah. Terus biasanya lagi Ekornya putih, siripnya merah, ekornya putih. Iya. Dalam satu. dalam satu badan ikan. Iya. Ini badannya, bodinya ini biasanya kayak kudis itu, tapi dia jebol. Jadi dari sini jebol tembus sampai ke sini. Iya, tapi hidup ya. Hidup. Tapi kalau sudah kena Aeromonas satu kolam ya sudah selesai. Kalau nggak ada ikan nila. Ikan nilainya ya. Ini sidat sudah ukuran 250 gram. Ini sudah 1 tahun ya. Ya, ini Sekilo 4 ya, isi sekilo 4. Jenis sidat ada berapa Mas? di muka bumi ini ada 21 jenis. Yang lazim dibudidayakan orang di pembesaran itu apa? Ya, jenis? ini bicolor ini. Yang ini ya, polos ya? Ya, polos, bicolor. Kan ada yang sidat totol-totol. Totol itu iya. namanya marmorata. Marmorata, ya Jadi itu sidat itu ada pemancing biasanya kan Ya. dapat yang gede itu marmorata ya kan. atau lazimnya disebut telus. Sidat bicolor ini apa bisa gede juga semarmorata itu? Ini mentok paling besar sekitar 3 kg. Yang marmorata bisa 21 kg. Bicolor itu pun banyak Mas. Bicolor Pacifica, Japonica, Mozambika, gitu. dan masih banyak lagi. Kalau yang di Indonesia Pacifica sama SP ini namanya SP. Sistem pertahanan hidupnya dia kalau tidak kena air. Oh. Atau ketika kolam oksigennya jelek. Jelek dia terus melekempung Ya. gitu ya. Nah, ini ternyata sidat itu kalau kepalanya melekempung itu dia sistem pertahanan untuk mengambil oksigen baik ketika di darat, di luar air ataupun ketika airnya kolamnya oksigennya jelek. Sidat ini termasuk ikan yang nokturnal atau aktif di malam hari. Iya. Tapi karena ini budidaya, jadi bisa dikasih makan siang hari. Siang hari ya. Siang hari ya. Terus kalau jam, ini ikan ini disiplin. Jadi kalau nggak jamnya makan, dia nggak mau makan. Kalau pagi sekitar setengah 6 sampai jam 6, kalau sore jam 5 sampai jam 6 atau maghrib. Sehari 2 kali ya. Sehari 2 kali. Untuk makannya Mas Gun, apa Mas Gun? Untuk makannya ini bebas. Mau ini di sini saya mix pakan alam sama pakan pabrikan. Fur ya? Ya, fur. Kalau pakan alamnya apa biasanya? Pakan alam cacing bisa,
Maggot bisa. Maggot itu Maggot belatung. Belatung ya. Satu kolam kayak gini Mas Gun, itu jenengan tabur berapa ekor? Ini kolam ukuran 4x10. 4x10 dengan ketinggian air sekitar 50 cm. 4x10 berarti 40 dibagi 2. 20 meter kubik. 20 meter kubik itu muat sekitar 2000 ekor. Kalau panen Mas Gun, yang sudah-sudah itu dikirimnya kemana? Kalau saya ada 2. Dulu sebelum pandemi itu kita pernah kirim ke Singapura. Ada berapa kali pengiriman? Itu hidup ya Mas? Ada yang hidup, ada yang frozen. Sudah keadaan diolah di filet. Sama ada sebagian kita lokal, Serpong sana, Tangerang, sama di daerah Bekasi. Frozen juga? Enggak, kalau lokal hidup. Pasaran sampai berapa Mas Gun? Kalau untuk ke Singapura kita dulu itu mencapai 380.000 per kilo. 380.000 Ya, per kilo. per kilo. Itu yang filet ya? Apa yang filet? Yang filet. Filet, daging filet sudah bersih tanpa kepala, tanpa tulang. Kalau untuk lokal hidup ya murah saja. 170.000 per kilo ya. Ya. Di Kebumen berapa peternak sidat? Ratusan peternak sidat, tapi yang sampai saat ini masih aktif Bertahan? saya. Iya. Tinggal Mas Gun ya. Tinggal saya. Jadi ini luar biasa sekali teman-teman, dari ratusan pembudidaya pembesaran ikan sidat di Kebumen sampai saat ini hanya Mas Gun yang masih bertahan. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin belajar tentang budidaya sidat ataupun ingin konsumsi sidat baik frozen maupun masih hidup, bisa datang ke tempatnya Mas Gunawan. Itu tadi teman-teman, kita sudah belajar tentang pembudidayaan sidat di sini di tempatnya Mas Gunawan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dengan daya sukma manusia, segala sesuatu akan lebih bermanfaat, berharga, dan bernilai tinggi. Kalau untuk ikan sidat sendiri, saya sudah dari 2015. Nah, kita ingin mengembangkan. Nah, kita juga ingin melestarikan sebetulnya. Nilai jualnya atau nilai ekonomisnya sangat tinggi. Yang sudah berjalan, produk olahannya itu kebanyakan apa? Untuk produk olahan itu ada yang olahan modern, ada yang olahan tradisional. Salah satunya di Kebumen ini yang mengolah sidat itu Desa Watulawang, ya. Watulawang Java Heritage ya Mas. Iya. Ya. Itu menjadi makanan buntil. Buntil itu biasanya kan dibikinnya pakai apa? Teri, teri kecil itu. Nah, kemudian diolah sama Mas Raffi itu, Mas Juni ya. Iya. Dikreasikan menjadi pakai sidat. Iya. Produk kita sendiri, saya bikin abon sidat, juga minyak sidat. Oh, ada minyaknya juga laku ya? Ya laku, minyaknya laku keras. Itu malah mahal sekali itu. Itu untuk obat Mas? Iya. Yang nyari minyak sidat itu biasanya nun sewu. Iya. Untuk keperkasaan laki-laki. Ini. Untuk keperkasaan laki-laki. Ini kita perlu ini kalau kayak gitu. Minyak sidat itu biasanya dicari untuk keperkasaan laki-laki. Itu minyak hasil olahan abonnya. Gimana, Jadi kita ambil minyaknya dulu. Ambil minyaknya ya. Terus dagingnya kita bikin abon. Nah, cara ngambilnya minyak itu berarti masih basah, daging masih Iya, basah. daging masih basah. Kemudian kita ada proses penyulingan minyak sidat. Iya. Terus ada juga kita bikin semacam masakan Jepang. Di Jepang ini sidat ini namanya masakan unagi kabayaki. Unagi kabayaki ya. Mahal terkenal di sana. Gitu makanan ya? mewah. Itu filet ya, dipanggang. Jadi makanannya sultan di Jepang itu unagi kabayaki. Unagi kabayaki. Bahan dasarnya ikan sidat. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin merasakan jadi sultan walaupun di Kebumen, tidak perlu ke Jepang, makanlah sidat. Cuma kalau untuk di Kebumen, kalau dikasih bumbu unagi dari Jepang, kan bumbu unagi dari Jepang itu ada alkoholnya. Banyak orang yang tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian sini kita kreasikan sama bumbu sate ambal. Oh, sate ambal. Iya. Unagi kabayaki itu di Jepang. Iya. Kemudian di Kebumen itu berubah. Econe kayak niki.
econe kayak niki. Iya, mirip Jepang tapi jane anu kebumen. Bahasanya juga mirip-mirip Iya. ya, econe kayak niki Iya. ya. Ya masakan tradisional Jawa, rica-rica. Terus dibakar pakai bambu. Iya. Kalau yang di restoran-restoran biasanya dimasak apa sih, Mas? Kalau di restoran unagi kabayaki. Itu ya, Iya. memang spesialis masakan sidat itu ya menu Iya. itu ya. Cuma kalau di Indonesia sendiri itu restoran biasanya dia sudah berinovasi. Oh gitu. Sudah berinovasi, tetap pakai bumbu Nusantara. Jadi dia nggak mau pakai bumbu dari Jepang, tapi pakai bumbunya yang langsung dari Nusantara. Iya. Dan harga di restoran itu ya selangit juga. Satu potong sidat itu, satu potong bukan satu lenjer sidat Iya. itu harganya bisa sekitar 400.000. Sedangkan sidat satu itu biasanya dipotong jadi 2. Berarti satu ekor sidat itu 800.000. Satu ekor sidat Iya. dengan ukuran yang segitu Iya. tadi, yang Iya. sekilo 4 itu. Iya, Luar biasa. Ini sebenarnya potensi kekayaan alam Kebumen ya, apalagi sidat di Kebumen kan melimpah Ya. sungai-sungai ya. Ini yang harusnya dikembangkan, dan pembudidaya seperti Mas Gun ini harusnya mendapatkan support yang luar biasa, karena nanti dengan lahirnya Mas Gun yang lain ini bisa meningkatkan lapangan pekerjaan juga buat masyarakat di Kebumen. Dan yang jelas ini nilai ekonomisnya tinggi ya. sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya. Ini bisa dikatakan emas air ya. Iya, Mas Ari. Emas air. Orang-orang yang kreatif, berwirausaha, dan ini bukan ecek-ecek ya, karena sidat ini ternyata makanan sultan, harganya tinggi, nilai ekonomisnya tinggi. Dan pembudidayaannya juga nggak sulit-sulit amat ya, Mas? Enggak terlalu. Asal kita paham teknik budidaya itu sebenarnya kayak melihara ikan biasa Iya. saja. Sebetulnya saya sudah dari 2015 ya di sidat. Alhamdulillah ini Dan ternyata yang bertahan cuma Mas Gun ya, Iya, sampai cuma sekarang saya. ya di Kebumen. cuma saya. Ini istimewa sekali ini. Nah, Kebumen punya sosok yang sangat kreatif, sangat fight, mempunyai semangat juang yang tinggi, yang harus diapresiasi lebih. Sama itu sih Kak. Ah, Itu harus di atas 150.